Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan juga Ibu sekalian. Selamat bergabung di Fokus Group Discussion kita pada siang hari ini yang bertemakan penindakan pinjol ilegal cepat dan juga tepat yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri. Selamat bergabung bersama kami. Kita tahu bahwa belakangan ini pinjaman online ilegal sangat meresahkan dengan bunga yang sangat tinggi dan juga membuat para debiturnya, mereka yang meminjam uang begitu depresi karena cara para kreditur yang seolah-olah begitu sadis untuk menagih hutangnya. Dengan bunga yang tinggi pula, para debitur bahkan hingga depresi dan juga bunuh diri. Namun aparat bertindak cepat dengan menangkap para pelaku pinjaman online ilegal. Tentunya kita akan membahasnya pada siang hari ini yang sangat spesial dengan narasumber kita yang akan bergabung pada siang hari ini. Di antaranya yang pertama adalah Dr. Tongam L. Tobing SH LLM, Ketua Satgas Waspada Investasi. Narasumber yang kedua adalah Kombes Pol Wisnu Hermawan Februanto SIK MH, Dirtipit Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Taruli SH, Subkoordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi. Serta narasumber kita yang keempat adalah Dr. Devi Rahmawati, MHum, Akademisi Universitas Indonesia. Sangat menarik sekali tentunya ya dengan keempat narasumber ini. Namun sebelum kita memulai acara selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak dan juga Ibu sekalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin sekalian dan para peserta Zoom mohon menyesuaikan. Terima kasih hadirin yang kami hormati. Dan sebelum kita memulai acara selanjutnya, kami mohon kita akan memulai acara ini dengan berdoa bersama-sama. Kami mohon untuk berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan juga Ibu sekalian. Dan langsung saja kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan Polri dan sekaligus membuka kegiatan FGD kita pada siang hari ini. Kami mohon kepada Brigjen Pol Dr. Andes Muharom Riyadi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan. Silakan Pak Muharom. Boleh dinyalakan dulu Pak.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kadif Humas Polri yang sedianya mau memberikan sambutan pada kesempatan PGD ini, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sampai saat sekarang, sehingga dia menugaskan saya untuk mewakili. Yang saya hormati Dr. Longam L. Tobing, SH LLMM, Ketua Satgas Waspada Investasi. Yang saya hormati Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto, SIKMK, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Yang saya hormati Dirjen Aptika yang dalam Kominfo yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Taruli SH selaku Kepala Subkoordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi Kominfo. Yang saya hormati Dr. Devi Rahmawati, MHum, akademisi dari Universitas Indonesia, para undangan dan peserta webinar sekalian yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti webinar yang berjudul atau dengan tema penindakan pinjol ilegal cepat dan tepat. Semoga nantinya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi bangsa yang kita cintai ini. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, dewasa ini masyarakat resah dengan fenomena pinjaman online ilegal yang dalam prakteknya acap kali, bukan acap kali lagi, seringkali merugikan masyarakat. Sehingga Presiden Joko Widodo sendiri pada acara virtual Innovation Day Senin tanggal 11 Oktober 2021 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai keynote speaker menyatakan bahwa membuat pernyataan yang isinya, saya mendengar masyarakat bahwa tertipu oleh bunga tinggi akibat pinjaman online dan ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Ini harus dikawal, sebab perekonomian harus tumbuh sehat. Bapak Ibu sekalian, masalah pinjaman online tersebut itu merupakan tantangan di dunia digitalisasi saat ini yang perlu diatasi oleh kita semua. Tantangan ini ditandai dengan maraknya persebaran berbagai macam konten yang negatif, termasuk penipuan daring yang sering menjadi permasalahan di dunia fintech. National Digital Research Center mendefinisikan finansial teknologi atau fintech sebagai suatu inovasi di bidang jasa finansial dengan sentuhan teknologi modern. Kehadiran fintech tentunya memberikan dampak positif dalam kaitan dengan efisiensi dan efektivitas layanan barang maupun jasa keuangan. Namun pada sisi lain, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga fintech menimbulkan kesan negatif, sebagaimana yang terjadi pada kasus
pinjaman online ilegal. Pinjol ilegal menjadi isu yang kian menguat ditengarai oleh modus penagihan dalam perjanjian waktu yang dilakukan kebanyakan di bawah ancaman. Bahkan mereka memanipulasi foto nasabah menjadi foto asusila yang kemudian disebarkan kepada rekan kerja, atasan, bahkan keluarga nasabah. Akibat tekanan tersebut, nasabah atau yang menjadi korban merasa stres, sakit, bahkan terdapat yang memilih untuk bunuh diri. Bapak Ibu sekalian, Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sudah menangani perkara atau menerima laporan terkait pinjol kurun waktu 2020-2021 ini sejumlah 375 perkara. Di antaranya sebanyak 91 kasus sudah terungkap dan 8 perkara telah masuk persidangan. Total perkara itu berasal dari sejumlah wilayah dan Polri juga sudah mengelompokkan masing-masing wilayah yang memiliki banyak laporan terkait pinjol tersebut. Untuk itu, dalam rangka penguatan internal dalam membangun reputasi penegak hukum yang terpercaya, serta sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab, serta sebagai bentuk kepolisian, saya ulangi, serta sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab kepolisian negara Republik Indonesia terkait dinamika yang berkembang, Divisi Mas Polri menyelenggarakan forum grup diskusi ini atau FGD ini sebagaimana yang kita laksanakan hari ini. Tentunya ini dengan harapan kegiatan ini dapat menjelaskan strategi pemerintah dan langkah-langkah taktis Polri dalam memberantas pinjaman online ilegal. Peran Undang-Undang ITE dalam penanganan pinjaman online ilegal juga nanti akan dibahas, serta upaya-upaya untuk menggagas berbagai bentuk afirmasi terhadap korban pinjaman online ilegal di Indonesia. Bapak Ibu serta peserta webinar sekalian, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah bekerja untuk mensukseskan webinar pada hari ini. Dan atas nama Divisi Mas Polri menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, utamanya kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, membalas lebih baik Bapak Ibu sekalian. Perhatian dan penindakan terhadap pinjol ilegal merupakan bentuk afirmasi Polri pada korban serta wujud kasih sayang dan perlindungan negara kepada masyarakat. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Demikian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigjen Pol Dr. Andes Muharrem Riyadi atas kata sambutannya, Pak. Dan kita akan masuk ke sesi foto bersama dengan para narasumber. Namun sebelumnya kami ingin memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan penyebutan pangkat kepada Brigjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIKMH. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Brigjen. Baik, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kami mengundang kembali kepada Pak Muharrem Riyadi dan juga keempat narasumber untuk berfoto bersama, dan saya akan menghitung mundur untuk melakukan sesi foto online ilegal. Dan yang ketiga, narasumber kita adalah Ibu Taruli SH
Subkoordinator Layanan Aduan Masyarakat dan Institusi, dan akan membawakan subtema kita adalah peran UU ITE dalam menangani pinjaman online ilegal. Dan yang terakhir adalah narasumber keempat kita adalah Dr. Devi Rahmawati M.Hum, akademisi Universitas Indonesia, yang tentunya akan membawakan subtema kita adalah bentuk afirmasi terhadap korban pinjaman online ilegal. Seperti kita tahu bahwa memang pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan, apalagi banyak sekali masyarakat yang memang tergolong masyarakat yang tidak tahu banyak tentang hukum atau tidak tahu banyak tentang pengetahuan tentang keuangan juga, yang terjebak akhirnya dengan pinjaman online yang memiliki bunga sangat-sangat tinggi dan juga mencekik. Bahkan bunganya bisa 4 hingga 10%, bisa teratasi dan semua pelaku dan juga tersangka bisa segera ditindak dengan tegas tentunya. Baik, kita akan mulai diskusi kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan beri kesempatan kepada Dr. Devi Rahmawati M.Hum. Halo, selamat siang, Mbak Devi. Ya, selamat siang, Mbak. Semangat ya Mbak ya hari ini ya. Insya Allah. Oke, Mbak Devi ini dari unsur akademisi Universitas Indonesia dan tentunya akan Recording in progress. tema kita, bentuk afirmasi terhadap korban pinjaman online ilegal. Silakan Mbak Devi untuk pemaparannya. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya membuka sesi saya dengan pantun. Bukan ikan sembarang teri, dibungkus bulu angsa, bangga dengan Humas Polri yang syiarkan keamanan bangsa. Saya izin share screen. Oke. Ya, pinjol itu bahasa yang paling umum dikenal oleh publik, walaupun secara terminologi memang istilah pinjol sebenarnya tidak ada, tapi biasa dikenal dengan P2P gitu ya, P to P. Tapi P to P tidak akan dikenal oleh publik. Jadi bagus sekali tema hari ini kita mengangkat sesuatu yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tapi sekaligus kegelisahan dari publik. Nah, memang kenapa sih masyarakat yang harusnya sudah hidup modern gitu ya, lalu kemudian konsumsi digitalnya juga sudah sangat baik, tapi kemudian masih terjebak dalam pikatan dari pinjol-pinjol tersebut. Pada dasarnya pinjol ini kan bukan hal baru ya, hanya saja sekarang mereka bertransformasi atau menggunakan medium digital saja. Kalau dulu kita mengenal ada namanya lintah darat ya, sekarang kita menyebutnya lintah digital gitu ya. Dulu ada rentenir yang makanya memang sebenarnya meminjam itu juga bukan sesuatu hal yang salah. Dalam hal ini data menunjukkan pemerintah misalnya sampai periode Agustus 2021 pinjol atau fintech lending, nah ini bahasa yang sangat langitan memang kalau di masyarakat di bawah mengenali hanya pinjol gitu ya, itu sebenarnya sudah membantu banyak sekali masyarakat. Ada 27,2 juta masyarakat Indonesia yang sudah terbantu dengan jumlah penyaluran pinjaman total mencapai 14,95 triliun. Artinya meminjam itu tidak salah, meminjam itu bahkan difasilitasi dengan sangat baik dengan prosedur yang tentu saja ketat, dan artinya bukan tidak ada, dan ini data yang memang disampaikan juga oleh Kementerian Kominfo misalnya dalam salah satu kesempatan. Jadi artinya tidak salah, hanya saja ketika pinjolnya ilegal, di situ baru malapetakannya terjadi. Nah, kita tahu ini menjadi satu peluang ke depannya, dan ini akan terus ada. Nah, secara ringkas kalau dari hasil apa yang coba saya kumpulkan tentang kenapa sih kemudian masyarakat mudah terjerat lintah digital tadi, sedikitnya dari ada 5 orang yang kemudian saya gali secara mendalam tentang apa sih latar belakang mereka kemudian bisa terjebak dengan hal ini dengan profil yang berbeda-beda. Ketemu 5 hal ini paling sedikit. Pertama memang adalah saya menyebutnya 5K. Jadi pertama memang ada kebutuhan yang meningkat di tengah-tengah penghasilan yang tak menetap. Kita tahu memang dunia sedang terguncang
baik itu level individu maupun institusi akibat pandemi, dan itu terjadi di seluruh dunia, gitu ya. Nah, tapi kemudian yang menarik juga adalah tentang konsumsi berlebihan masyarakat digital. Nah, ini studinya sudah banyak bagaimana survei-survei menunjukkan bahwa generasi digital atau manusia-manusia yang hidup di ruang digital itu adalah manusia-manusia yang divonis manusia yang paling boros dan bokeh, bahasa sederhananya. Kenapa? Tadi semangat kepalsuan. Ruang digital membuat manusia itu menjadi lebih mudah iri karena mereka jadi lebih mudah untuk membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga memiliki harapan, memiliki keinginan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka. Nah, ini yang kemudian membuat kehadiran godaan-godaan pinjol-pinjol ini menjadi menarik dan sangat memikat. Karena apa? Secara psikologis, manusia-manusia digital itu tadi sangat mudah iri dan dengki dengan kehidupan orang lain, khususnya terhadap capaian-capaian ekonomi yang ditunjukkan, misalnya orang gonta-ganti tas, gonta-ganti mobil, gonta-ganti segala rupa, itu yang kemudian kalau ternyata tidak didukung dengan kemampuan ekonomi atau finansial yang benar, ya tentu saja hasilnya salah satunya adalah keinginan untuk meminjal, dan kalau salah pinjam dia nggak mampu bayar, ya inilah yang terjadi kita lihat di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kecanduan. Banyak di antara paling tidak studi kasus kualitatif yang saya sendiri lakukan itu karena memang mereka kecanduan. Ada yang kecanduan judi online, gitu ya. Semangatnya adalah kalau ditanya awal-awal gitu ya, karena memang ini aja ingin memperbaiki ekonomi, ingin memastikan dapur ngepul dan sebagainya. Tapi ternyata usut punya usut, ditelusuri lebih dalam, ya dia kecanduan judi online, dan itu banyak, Bapak Ibu. Ini mengerikan. Nah, ketika mereka tidak punya uang lagi, pinjamnya kemana? Ya pinjamnya ke pinjol online tadi yang ilegal, pinjol yang ilegal tadi itu, yang betul-betul mudah sekali. Akhirnya ya sudah, pusaran malapetaka kehidupan yang akan terus terjadi. Dan yang keempat, jelas adanya kelalaian dan lemahnya pengetahuan, gitu ya. Nah, ini kita tahu bagaimana masyarakat kita modelnya kan kayak begini nih. Foto sana, foto sini, aduh gitu ya, sangat ekspresif di ruang digital. Ekspresifnya tadi nggak memperhatikan keamanan digital, ya KTP, ya apa, dan itu kan mudah sekali. Sedangkan persyaratan pinjol ilegal itu kan hanya cukup KTP lalu foto. Nah, foto kita kan sekarang ada di sosmed. Dan bahkan yang paling mengerikan adalah ketika mereka mengirimkan atau memfoto foto nomor rekeningnya. Pinjol-pinjol ilegal ini kan luar biasa jahatnya. Dia tiba-tiba kirim saja, paling nggak ini pengakuan dari narasumber dalam penelitian yang kami lakukan sendiri. Itu begitu, jadi main kirim saja, dia nggak tahu, dan orang Indonesia kan yang tidak punya pengetahuan akan, wah alhamdulillah, puji Tuhan, ya ampun aku dapat uang, tahu-tahu itu pinjol ilegal. Aku memang lagi butuh dan sebagainya. Aduh, ini betul-betul mengerikan karena memang kelalaian dan lemahnya pengetahuan tentang modus-modus dan praktek dari pinjol-pinjol ilegal ini. Nah, yang kelima adalah memang kearifan sosial yang juga bergeser. Kalau di masa lalu kita ada masalah, sampai ada sebuah buku penelitian dari Amerika Serikat yang menarik yang judulnya adalah Backdoor Java. Itu menunjukkan kearifan lokal kita, kearifan sosial kita. Kalau nggak punya duit, nggak apa, kita tinggal ketuk pintu belakang, garam, gula, apa kita minta bantuan. Kalau sekarang kan susah. Ada pergeseran dari kearifan sosial ini. Nah, inilah yang kemudian faktor-faktor ini yang berkelindan. Tidak ada satu atau dua faktor yang kemudian menjadi dominan, tapi ada faktor-faktor yang kemudian berkelindan yang mendorong akhirnya munculnya kasus-kasus yang luar biasa di lapangan. Nah, ini tentu saja teman-teman kepolisian menjadi salah satu yang kebanjiran laporan dari urusan pinjol-pinjol ini, gitu ya. Nah, kita perlu banyak memang berdialog dengan masyarakat tentang praktek pinjol ini yang kalau mereka melihat awalnya itu adalah bak seorang malaikat kan, yang datang dengan kemudahan dan sebagainya. Mereka tidak sadar kalau mudah itu bukan berarti kemudian mendatangkan tidak ada masa depan yang cerah dalam kemudahan. Masa depan yang hebat itu pasti ditempuh dengan kerja keras. Kalau mau pinjam juga pasti ada persyaratan dan sebagainya. Nah, ini yang memang alhamdulillah teman-teman kepolisian semenjak presiden kemudian sampai bicara
apa namanya tentang hal tersebut. Ini luar biasa dan itu langsung direspon satu persatu. Nih saya ambil studi kasus di Polda Metro Jaya saja. Itu bagaimana dengan cepat curcolnya pinjol yang ada di media sosial, dan itu bagus. Artinya gini, polisi dalam hal ini langsung mendengar, langsung menindak, dan ini sebuah model pengungkapan kejahatan yang menurut saya baik. Artinya apa? Polisi akan jauh lebih cepat membongkar kejahatan termasuk pinjol kalau kemudian ada kerjasama dari warga. Nah, ini yang penting, sekarang semua saluran dibuka, semua masukan masyarakat itu didengar. Nah, ini kan langsung berturut-turut gitu ya, alhamdulillah berbagai kasus pinjol ini terungkap. Ini menjadi satu hal yang mudah-mudahan juga melegakan masyarakat, tapi artinya bukan berarti kemudian orang mungkin sering salah tafsir. Ini kok banyak penangkapan, berarti artinya banyak kejahatan. Kita oke, banyak kejahatan, tapi kita perlu apresiasi. Artinya apa? Ketika satu kasus pinjol saja terungkap, itu ada sekian ribu nasabah yang tertolong. Nah, ini adalah ini kemarin kampanyenya teman-teman Polda Metro Jaya. Pahlawan dari pinjol itu sendiri, terungkapnya pinjol ilegal ya, saya garis bawahi pinjol ilegal adalah justru masyarakat sendiri yang mau ngobrol, yang mau cerita, sehingga kemudian satu-satu bisa diurai oleh teman-teman kepolisian. Jadi saya sangat mengapresiasi seringnya diskusi tentang pinjol, karena ini satu persoalan yang sekarang lagi betul-betul dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, dari saya mungkin sekian, saya izin menutup dengan pantun saja. Begadang nikmati alpokat, berselimutkan bantal, kagum dengan aparat yang terus jerat pinjol ilegal. Ya, baik, terima kasih Mbak Devi atas pemaparannya. Waduh, luar biasa sekali. Semangatnya tetap ada ya Mbak Devi ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini iri itu bukan hanya kalau zaman dulu tetangga sebelah gitu ya Mbak Devi ya. Sekarang bisa dengan melalui media sosial kita melihat laman-laman lain dari teman-teman di medsos bikin iri dan akhirnya terjerat si pinjol ilegal itu. Baik, terima kasih Mbak Devi. Tahan dulu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu tentunya narasumber kita yang selanjutnya adalah narasumber selanjutnya adalah Brigjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIK MH tentunya. Namun beliau berhalangan hadir dan akan diwakili oleh Maksud kami tetap Brigjen Pol Wisnu Hermawan Februanto SIK MH, Dirtipit Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, dan tentunya subtema kita pada siang hari ini adalah langkah taktis Polri dalam penindakan aktor pinjaman online ilegal. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tasya. Semangat ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Ya, makasih Mbak. Langsung saja Pak, silakan pemaparannya. Waktunya. Yang saya hormati kakak asuh saya, Jenderal Mukarom, Karo Multimedia. Sini ada Pak Togam Tobing, selamat siang Pak. Tadi Bu Devi Rahmat juga selamat siang. Nanti ada Pak Samuel ya, Abriani Pangerapan ya. Rekan sekalian dan para peserta Focus Group Discussion. Nanti sebelumnya saya mohon maaf lagi nih, ya sebelum maaf dulu. Karena nanti jam 2 lebih, nanti saya harus ada press release terkait dengan perkembangan perkara pinjol yang sekarang sudah masuk kepada perkara TPPU atau pencucian uang. Di mana nanti saya sampaikan bahwa Polri telah berhasil menyelidiki dan menyidik terkait dengan TPPU-nya. Sehingga kita berhasil menyita barang bukti sebesar 250 miliar lagi. Ini baru satu kasus. Jadi perkara ini kalau kita lihat dari ujungnya, pinjaman kok cuma 2 juta, 3 juta. Ternyata di belakangnya itu ya pemodalnya itu luar biasa banyak dan besar modalnya. Baik, kita mulai dengan perkembangan. Karena saya diberi judul di sini adalah langkah taktis Polri dalam penindakan aktor pinjam online ilegal. Jadi ini aktornya ya, kalau saya lihat aktornya, bagaimana langkah Polri bukan saja menindak ya, para pelaku yang ada di jalanan atau para desk collection yang di TV itu ya, yang banyak TV, tapi kita mencoba siapa ledernya, siapa otaknya, dan dari mana dananya. Itu yang akan kita ungkap di sini supaya tahu bahwa tidak kecil kok bisnis ini.
ternyata besar. Apalagi nanti kalau kita lihat lagi kepada sumber dananya. Karena kalau di Barreskrim sini, khususnya di Deksus, kita melihat bagaimana mencari data dari follow the money. Uang dari mana sih? Ya, sehingga nanti kita tahu, oh ternyata permainan ini itu duitnya banyak, uangnya banyak, ya. Namun juga mengandung risiko yang tinggi. Baik, silakan paparannya saya dibuka. Mohon maaf, saya nggak bisa ini paparannya. Bisa paparan dibuka? Flowchartnya saya ya. Ya. Baik, lanjut ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Di sini ada flowchart pinjaman online ilegal. Ya. Berawal dari laporan informasi di televisi bahwa ada seorang ibu yang gantung diri meninggal di Wonosobo. Setelah itu kami melakukan kegiatan penyelidikan di sana. Dari sana didapat informasi bahwa ibu tersebut ya, meminjam pinjol. Ya, kita dulu belum tahu pinjol ilegal atau legal ya, belum pinjol. Mencapai 23 pinjol. Sehingga dia tidak bisa bayar dan ada desk collection itu melakukan penekanan, melakukan intimidasi, ya, bahkan mempermalukan dia di keluarganya. Sehingga dengan itu kami melakukan kegiatan pendidikan lanjutan dengan mencari siapa pinjol yang pinjol tersebut. Dari data itu kami mendapatkan informasi bahwa adanya desk collection yang berada di Jakarta. Beberapa hari kita lebih 1 minggu kita melakukan kegiatan penangkapan di berbagai tempat di Jakarta. Ya, ada 7 tempat dan kita berhasil menangkap kurang lebih 7 orang pelaku. Ya, pelaku yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Apa tugasnya? Ternyata desk collection itu punya tugas, yaitu bertugas untuk merencanakan, memberikan tekanan, memberikan istilahnya gambar-gambar porno, memberikan tekanan kepada peminjam untuk cepat mengembalikan. Kalau dia nggak bisa mengembalikan, coba pinjam kembali. Ya, pinjamnya lebih banyak lagi. Jadi tutup lubang, gali lubang. Seperti itu gerakannya. Kita tangkap dan di situ kita lihat ada juga namanya grup yang melakukan tindakan SMS blasting. Jadi grup ini melakukan SMS blasting. Ya. Saya kan tanya, kalau itu SMS blasting, pasti ada namanya SIM card yang terisi. Ya. Karena kalau kita membeli SIM card dimanapun berada, kita harus mengisi data terlebih dahulu. Ya, saya cari, oh ternyata ada juga orang yang bertugas melakukan pengisian data. Ya, sini ada tersangka namanya MLN. Ya, kita tertangkap bahwa dia tugasnya melakukan pengisian data. Setelah isi data diisi dengan data yang ilegal, dia baru kirim ke namanya desk collection tersebut. Kemudian kita cari lagi. Nah, desk collection itu punya peran dengan siapa? Naik lagi ke namanya perusahaan transfer dana. Kemudian siapa transfer dananya? Di sini adanya Asia Fintech. Lanjut. Kita kembali menyapa Pak Wisnu. Tentunya kita ingin mengetahui ya bagaimana flowchart atau bagaimana sebenarnya sih kerja dari para pinjol ilegal ini setelah dilakukan penyelidikan dari para aparat kepolisian yang tentunya sangat meresahkan para pelaku-pelakunya ini dan sudah ditangkap para tersangkanya dan kita akan menunggu bagaimana hasilnya sehingga membuat efek jerah. Pak Wisnu, PHK banyak yang usahanya tutup. Sangat tegas. Ya. Dalam kita sudah berhubung dengan Pak Wisnu, silakan Pak. Ya, kita sangat tegas untuk menindak para pelaku pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Itu saja Mbak dari kami, ya. Kami nanti akan lanjutkan oleh Pak Yogi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, karena saya bersama Pak Kabar Eskrim akan mempersilis terkait dengan kasus pinjol ini. Dan itu, Mbak Tasya. Pak Wisnu, mohon izin Pak. Tadi sepertinya ada kesalahan teknis, boleh diulang sedikit Pak, singkatnya saja, ringkasannya. Jadi tadi Bapak sempat terputus internetnya.
Ya Pak, jadi Polri khususnya dari Pak Kabar Eskrim telah memberikan instruksi Telegram bahwa penindakan pinjol bisa dilakukan oleh di Polres maupun Polsek bahkan di Polda. Jadi kita sudah punya hotline, punya telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Kalau ada kasus itu terjadi di daerah, silahkan lapor ke Polres setempat. Nah, kita akan terus memberikan masukan, informasi, data kepada Polres apabila dari polisi tingkat bawah menghadapi hambatan terkait dengan pinjol-pinjol ini. Saya berharap ke depan saya, Polri, OJK, BI, kemudian di Kementerian Koperasi dapat mengambil satu langkah bahwa pinjaman yang cepat, efektif, murah, efisien seperti pinjol dapat bisa dipantau kembali dan tentunya lebih aman bagi masyarakat. Demikian Mbak Tasya pemaparan akhir saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas pemaparannya. Tentunya kita menunggu bagaimana laporan-laporan dari masyarakat ya Pak ya, lebih berani lagi untuk melaporkan para pinjol-pinjol ilegal yang memang meresahkan seluruh masyarakat. Terima kasih sekali lagi Brigjen Pol Wisnu Hermawan Febrianto SIK MH. Terima kasih Pak, selamat siang. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita lainnya, Dr. Tongam L. Tobing SH. Alternatif untuk mendapatkan pinjaman, yaitu pinjaman online. Menggiring mereka untuk masuk ke pinjaman online yang legal. Yang pada dasarnya mereka sadari. Dan juga perilaku konsumtif masyarakat kita ya. Masyarakat kita ada juga yang melakukan peminjaman di luar kemampuan dan kemampuan membayar dia. Jadi ini juga perlu perubahan perilaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah proses penegakan hukum. Ini perlu penguatan proses penegakan hukum ini. Jadi dari Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan pelaporan sebagai laporan informasi kepada kepolisian dalam hal ini Barreskrim mengenai entitas-entitas ilegal ini. Jadi kami secara rutin melakukan mengirim surat kepada Barreskrim agar dilakukan tindakan apabila diduga ada tindak pidana di sana. Dan data yang ada tadi dari keynote speaker juga mengatakan bahwa laporan pengaduan masyarakat, data dari kami 375 dan beberapa yang sudah dilanjuti, dan mungkin ini data ini bisa berbeda, tetapi kita lihat masih perlu lebih kuat penegakan hukum ini sehingga bisa memberikan efek jerah kepada para pelaku. Apa yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi di dua tindakan ya, preventif dan represif. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Pada tahun 2021 saja kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebanyak 7 kali, kemudian ada banyak pembekalan, kuliah umum, narasumber, dan wawancara media yang sangat banyak tentunya. Dan kami juga bekerja sama dengan perusahaan transportasi di Jakarta untuk menayangkan video waspada pinjol ilegal dan sudah ditayangkan di MRT dan mudah-mudahan di KR Link, kemudian di KAI juga bisa ditayangkan segera. Kemudian kami juga menerima pengaduan masyarakat yang kami respon ada sebanyak 9.893 sampai dengan September, dan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terbebas dari pinjol ilegal tentunya. Dan pada tanggal 11 hingga 14 Juli kami melakukan blasting SMS waspada pinjol ilegal melalui 7 operator dan diperkirakan mencakup 28 juta nomor HP. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa menerima pemberitahuan tersebut. Kemudian juga kerjasama dengan Google ini kita lanjutkan, di mana Google pada tanggal 28 Juli 2021 mengumumkan bahwa semua aplikasi pinjaman online yang masuk ke Google Play Store harus menyertakan lisensi dari OJK. Ini juga menjadi menghambat mereka untuk melakukan penawaran melalui aplikasi tentunya. Dari represif penanganan yang kita lakukan, kami sudah melakukan penghentian kegiatan 3.631 pinjol ilegal. Di pelaku pinjol, kita blokir hari ini, bisa sore nanti bisa ganti nama, besok bisa bikin baru. Nanti mungkin Bu Taruli juga akan menyampaikan hal ini. Jadi ini yang kita lakukan, jadi memberantas. Kalau kita lihat data yang ada, memang paling banyak itu penawaran pinjol ilegal itu sebelum pandemi sebenarnya, 2019 ada 1.493 dan menurun sampai saat ini. Jadi kalau dikatakan kita baru merespon pinjol ilegal itu sekarang, ya memang dari data yang ada, kita sejak 2007 kita sudah ingatkan, 2008 sudah kita berantas, dan memang sangat-sangat banyak yang kita berantas, 3.631. Kemudian kami juga melakukan cyber patrol harian dengan Kominfo dan memblokir situs web aplikasinya.
dan kami menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian untuk dilakukan proses hukum tentunya. Kita lihat ciri-ciri pinjol ilegal. Nah, ini juga perlu kami ulang-ulang ya kepada masyarakat agar kita lebih waspada mengenai pinjol ilegal ini. Yang pertama, tidak memiliki izin resmi. Dibandingkan dengan pinjol yang terdaftar, ada terdaftar, berizin, dan diawasi OJK. Kemudian yang kedua, tidak ada identitasnya. Pengurus, alamat kantor yang jelas tidak ada. Jadi ini menjadi kesulitan tersendiri tentunya kita untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Sedangkan di yang berizin itu jelas ada pengurusnya, ada kantor alamat yang jelas juga. Kemudian di dalam pinjol ilegal ini pemberian pinjaman sangat mudah, hanya dengan fotokopi KTP, foto diri, tapi biayanya sangat tinggi, bunganya sangat tinggi, dendanya sangat tinggi, dan jangka waktunya sangat rendah. Nah ini contohnya kita minjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Bunganya yang diperjanjikan contohnya 0,5% per hari menjadi bisa 3%, 4% per hari. Jangka waktu pinjaman yang diperjanjikan contohnya 90 hari, ternyata realisasinya hanya 5 hari. Bagaimana mungkin masyarakat kita mengembalikan pinjaman 5 hari? Sedangkan di yang legal itu ada transparansi di sana, transparansi peminjaman dan tentu kita meminjam sesuai dengan apa yang kita terima adalah sesuai yang kita pinjam. Kemudian yang ilegal ini selalu mereka itu meminta kita untuk mengizinkan semua data dan kontak di HP diakses. Nah, disinilah bahayanya itu. Disinilah kita secara tidak sadar menyebarkan data pribadi kita dan juga data pribadi orang lain yang ada di kontak HP kita. Ini tidak sadar kita. Jadi ini ciri utamanya. Jadi kalau ada aplikasi yang meminta kita mengizinkan semua data dan kontak HP bisa diakses, kami pastikan ilegal. Jangan disetujui. Jangan mau untuk memberikan akses itu. Karena ini akan digunakan nanti sebagai alat intimidasi. Mereka itu akan melakukan teror intimidasi pada saat kita tidak bayar untuk menghubungi semua kotak di HP itu. Nah, ini tiba-tiba contohnya kita mendapat teror ya, si A menipu kami, merampok kami, tidak bayar utangnya, Anda disebut sebagai penjamin, Anda harus bayar. Padahal kita nggak tahu siapa itu nomor telepon yang meminjam itu. Cuma hanya karena nomor HP kita ada di HP dia, ya kita ikut kena teror. Nah ini perlu kewaspadaan masyarakat, bahwa kita menjual data pribadi kita, juga kita mencelakakan orang lain tentunya. Nah, ini perlu pemahaman dari masyarakat. Kalau di yang legal, itu hanya dibolehkan mendapatkan 3 hal di HP, yaitu kamera, mikrofon, lokasi. Tidak ada yang lain. Dan juga ada batasan-batasan dan layanan konsumen di sana. Penagihan-penagihan yang dilakukan juga mengarah kepada penagihan yang beretika tentunya, karena dilakukan oleh tenaga-tenaga yang bersertifikasi. Kemudian, kalau kita lihat ya, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pinjol ilegal ini, kalau kita lihat ada beberapa kementerian lembaga tentunya di sana. Kita lihat ada paling tidak 5 kementerian lembaga yang secara langsung bisa sangat berperan aktif untuk memberantas pinjol ilegal ini. Kita lihat contohnya kasus permasalahannya. Penawaran melalui web, aplikasi, SMS, media sosial, penyebaran data pribadi, server luar negeri, ini secara masif dilakukan cyber patrol dan pemblokiran oleh Kominfo. Kemudian juga penawaran pinjol berkedok koperasi, KSP ilegal, ini tentu pembinaan oleh Kementerian Koperasi UKM. Kemudian ada penyedia jasa pembayaran atau perbankan atau agregator yang memfasilitasi pinjaman online legal, itu tentu OJK dan Bank Indonesia melakukan penguatan KYC bagi industri yang diawasi. Kemudian penegakan hukum oleh kepolisian, karena ini indikasinya ada pemerasan, penipuan, dan teror intimidasi dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kalau menyangkut pinjol ini, orang selalu menganggap OJK, ini kita lihat secara fakta, bahwa ini sangat kompleks tentunya, tidak hanya OJK yang terlibat dalam penanganan ini, tapi ada 5 kementerian lembaga paling tidak ya, yang secara bahu-membahu melakukan penanganan pinjol ilegal ini. Jadi tidak satu lembaga karena kompleksitasnya tinggi. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat? Kita sampaikan tips kepada masyarakat. Ada 4 tips. Kalau meminjam secara online, masyarakat diminta yang pertama, pinjam hanya pada fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang terdaftar atau berizin OJK. Daftarnya ada di website ojk.go.id atau di media sosial OJK atau di kontak center OJK 157. Jadi masyarakat kita yang saat ini punya HP, ya tolong sisihkan waktu 2 menit, 3 menit untuk akses ke daftar pinjol ini. Jadi kalau kita contohnya mau minjam, usahakan dari 104 pinjol yang terdaftar ini saja. Jadi supaya kita tidak dirugikan. Ini yang perlu kita didik masyarakat kita. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Jangan meminjam untuk menutup utang lama. Gali lubang tutup lubang. Akan sangat berbahaya. Pada saat pinjaman pertama tidak mampu dibayar, jangan coba-coba meminjam pinjaman kedua untuk menutup pinjaman satu. Sangat berbahaya.
Kemudian yang ketiga, sedapat mungkin pinjaman digunakan untuk kepentingan produktif, sehingga mendorong ekonomi keluarga tentunya. Dan yang keempat, sebelum meminjam, pahami dulu manfaat, risikonya, kewajibannya. Jangan selama minjam menyesal. Kemudian kami sampaikan juga tips bagi masyarakat mungkin saat ini yang sudah terlanjur minjam di pinjol ilegal. Ya, kami sampaikan yang pertama, tolong dilaporkan ke kami melalui email waspada.investasi.ojk.go.id. Karena maaf dari Pak Dirjen kami karena tidak dapat hadir. Dan di sini mungkin kami menyambung saja dari ada Pak Tongam, tadi sudah ada Pak Brigjen Wisnu dan Bu Devi menyampaikan lebih ke arah bagaimana Kementerian Kominfo dalam penanganan pinjol ilegal ini dan juga aspek dari Undang-Undang ITE dalam menjerat pelaku-pelaku pinjol. Mungkin kita mulai saja, kira-kira apa saja sih pasal-pasal di Undang-Undang ITE yang selama ini bisa kita gunakan untuk menjerat para pelaku pinjol ilegal ini. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa dalam melakukan pengancaman, para pelaku ini dapat menyebarkan konten yang bermuatan asusila atau pornografi. Nah, untuk konten pornografi ini biasanya kan diubah-ubah fotonya jadi foto bergambar asusila atau pornografi. Nah, di sini kita dapat kenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya paling banyak ini sebenarnya 4 tahun ya. 6 tahun, ancaman dendanya 1 miliar maksimal. Kemudian ada juga yang melakukan pencemaran nama baik karena biasanya disebarkan informasi mengenai kita, data pribadi kita ke kontak-kontak yang ada di handphone kita atau handphone si korban, sehingga bisa dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian juga untuk pengancamannya, pemerasannya yang banyak terjadi melalui laporan-laporan dari para korban bisa dikenakan juga pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Dan yang paling banyak mungkin bisa dikenakan di sini adalah pasal di mana memang pelaku ini melakukan tadi fotonya dan lain banyak 12 miliar. Kemudian untuk akses ilegalnya karena memang aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini mereka banyak mengambil data kontak, data mungkin galeri dan lain sebagainya. Ini kita bisa kenakan pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE untuk akses ilegalnya yang dilakukan dengan berbagai cara. Kira-kira ini kalau untuk pasal-pasal Undang-Undang ITE yang bisa kita jerat untuk pelaku pinjaman online. Next. Ini mitra kerja sama kami, mungkin kalau Bapak Ibu bisa kami sampaikan dalam penanganan konten negatif, jadi bukan hanya pinjol saja sebetulnya, tapi banyak sektor-sektor dari kementerian lembaga yang lain yang memang bekerja sama dengan kami untuk melakukan penanganan konten internet negatif. Salah satunya tentu saja OJK, Polri, yang di sini kita memang kerjasama sangat erat dalam berbagai pemberantasan konten internet negatif. Next. Ini jalur-jalur pelaporan aduan konten kami. Bisa sering didengar mungkin di medsos, kalau ada aduan konten, ini kami yang mengelola. Kemudian juga ada instansi di aduankonten.id. Nah, ini aduan yang sudah kami berikan aksesnya kepada beberapa kementerian lembaga agar penanganan konten menjadi lebih cepat. Nah, di sini untuk Polri sudah dipegang oleh Mabes Polri di Tipit Siber dan di Polda Metro Jaya untuk siber. Mungkin kalau untuk yang lain nantinya kita akan berikan menyusul karena memang aduan instansi ini baru kita berikan di sekitar 1-2 bulan lalu baru kita launching. Ini untuk penanganannya supaya lebih cepat dan di setiap instansi atau kementerian lembaga nanti kita punya narahubung. Narahubung ini nanti yang bisa melakukan pelaporan untuk pemblokiran konten atau situs. Kemudian ini masih banyak yang jalur-jalur aduan lain melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, email, dan lain sebagainya. Kita juga punya aduan di Lapor.go.id yang kerjasama dengan Istana, dengan Kemenpan RB, tentunya diawasi oleh pihak Istana, dan di sana ini laporan pinjol juga sangat banyak. Sampai saat ini kita sudah terima ratusan via lapor.go.id. Next. Ini kanal aduan yang sering kami diseminasikan ke masyarakat untuk pihak Polri, tentunya ke cyber, mungkin nanti ke TPDN, kesepakatan bersama, komitmen bersama Satgas masing-masing 3
institusi ini ikut membuka aduan untuk kanal aduan penanganan fintech. Jadi memang ini kita informasikan bersama, masyarakat bisa melaporkan ke 3 instansi ini, pihak polisian untuk penegakan hukum, OJK untuk penanganan pinjolnya, dan kami untuk pemblokirannya. Next. Ini kerjasama kami dengan platform digital atau platform media sosial. Mungkin banyak yang belum kami masukkan di sini untuk platform e-commerce ya, yang belum masuk. Ini rata-rata platform OTT yang platform digital besar, media sosial terutama yang sudah ada kontaknya dan bisa kita hubungi, bisa dihubungi oleh pemerintah Indonesia. Next. Ini tahap-tahap yang kami lakukan untuk penanganan fintech ilegal pada aplikasi. Mungkin sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk penanganan konten di media sosial, di aplikasi, baik itu di Play Store, di App Store, Kementerian Kominfo tidak bisa melakukan penanganan secara langsung, secara teknis ya. Jadi misalnya kita langsung blokir linknya atau URL-nya gitu, atau misalnya ada aduan medsos postingan milik platformnya. Jadi kalau ke Facebook, Instagram ya kami harus mengirimkan permintaan dan perintah pemblokirannya ke mereka. Kecuali situs atau website. Kalau situs atau website kita bisa langsung menangani untuk pemblokiran secara langsung, bekerja sama dengan para operator atau internet service provider. Nah, di sini mungkin yang jadi salah satu kesulitan kita juga bahwa memang kita bersama-sama harus meyakinkan platform ini bahwa memang konten yang kita kirimkan itu betul-betul melanggar aturan perundangan di Indonesia. Sehingga memang selama ini kalau untuk Play Store, Google ya kita ajukan ke Google, ke App Store, kita ke App Store. Nah, di sini kadang-kadang mereka suka tidak mau proses gitu. Jadi ini jadi tantangan bersama juga untuk kita. Next. Ini jumlah penerimaan aduan kami via Instagram aduan konten, kita sudah terima sebanyak 80 untuk pinjol, kemudian di lapor tadi yang sudah saya sampaikan, yang paling banyak kami terima itu melalui WhatsApp dan melalui email di aduan konten kami. Next, sementara untuk jumlah aduannya, next. Untuk jumlah aduannya sendiri yang paling banyak diadukan ke kami itu justru malah hanya aduan berupa nama pinjolnya saja. Jadi misalnya KSP apa gitu atau pinjol apa, nah itu sebanyak hampir lebih dari 10.746. Kemudian juga website ini berada di urutan kedua, dan juga yang paling banyak diadukan ini nomor ponsel atau WhatsApp yang suka melakukan pengancaman. Ada sekitar 3.237. Ini jadi tantangan kita bersama juga, karena memang banyak sekali, dan aplikasi juga di Google ini ada lebih dari 1.000 yang diadukan ke kami, dan semua aduan-aduan ini kami teruskan kepada OJK untuk bisa ditangani, kita investigasi bersama, untuk kemudian nanti kita akan melakukan penanganan entah itu pemblokiran atau diteruskan laporan informasinya kepada Polri. Jadi di sini menjadi perlunya ya kolaborasi kita bersama memang untuk melakukan penanganan, karena sejak adanya arahan Pak Presiden kemarin memang menjadi sangat banyak sekali aduan dari masyarakat ke kami, yang masuk itu sehari bisa ratusan bahkan hampir 1.000-an mungkin aduan yang masuk ke kami. Next. Untuk penanganannya sendiri, sampai saat ini kita bekerja sama dengan OJK, yang diminta oleh OJK untuk diblokir sudah sebanyak 4.998 konten. Jadi untuk satu fintech itu belum tentu satu platform, bisa lebih dari satu platform, sehingga memang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah fintech ilegal yang dihentikan oleh OJK, sebanyak 4.998 sampai dengan saat ini di berbagai platform. Paling banyak masih tetap di file sharing, bisa kita lihat. Jadi file sharing ini di platform aplikasi ilegal biasanya, di APK atau APK. Nah, di APK ini, kita ini mengalami kesulitan juga untuk penanganannya. Karena apa? Mereka rata-rata satu servernya di luar negeri, kemudian pengelolanya juga kita tidak tahu siapa. Karena memang ini APK-APK yang dibuat oleh orang-orang yang bisa dari negara mana saja, dan belum tentu ada kontaknya. Sehingga kalau misalnya kita mau melakukan pemblokiran, kita harus melakukan pemblokiran ke satu platformnya langsung. Padahal belum tentu isi platform file sharing ini isinya semuanya pinjol ilegal. Ini sering dipakai oleh para akademisi, misalnya pengusaha, juga mahasiswa,
untuk belajar biasanya kalau platform-platform APK ini, sehingga memang kita juga masih memikirkan bagaimana caranya kita bisa menangani pinjol ilegal yang ada di aplikasi-aplikasi ilegal ini, di APK-APK ini. Next-nya kita bersama-sama dengan OJK, dengan Polri juga nanti dengan beberapa ahli IT, kita akan berusaha untuk mencari DNS servernya atau nama server dari para pinjol-pinjol ilegal ini, karena memang satu pinjol ini dia bisa punya beberapa platform, punya banyak aplikasi, padahal ini diletakkan di server yang sama. Kalau kita bisa menemukan DNS servernya, maka kita bisa memblokir langsung beberapa puluh atau beberapa ratus aplikasi pinjolnya. Ini yang masih terus kita upayakan sampai sekarang. Kemudian kita juga akan melakukan pemblokiran nomor GSM kerjasama dengan Ditjen PPI Kementerian Kominfo, sehingga kalau memang ada nomor WhatsApp, nomor GSM yang dilakukan untuk pengancaman bisa dilaporkan ke kami, kita akan meneruskan ke Polri, nanti Polri yang akan mengirimkan ke kita untuk dilakukan pemblokiran atau malah akan diinvestigasi oleh rekan-rekan Polri. Kemudian juga saat ini kita Kementerian Kominfo sedang melakukan sesuai dengan arahan Presiden pemberhentian sementara atau moratorium untuk pendaftaran sistem elektronik fintech. Nah, di sini kita juga perlu melakukan post audit saat ini terhadap PSE yang sudah terdaftar. Jadi misalnya seperti Facebook.com, misalnya ini semua kita yang mendaftar di Kementerian Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik, kita akan audit bersama mana-mana di antara PSE tersebut yang melakukan kegiatan pinjol ilegal. Karena biasanya mereka menyamarkan dengan misalnya mendaftar sebagai koperasi. Nah, di sana kan kalau koperasi tentunya instansi sektornya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, padahal betul izin usahanya sudah betul, tapi ternyata kegiatan yang dilaksanakan bukan merupakan usaha koperasi sesuai dengan aturan perundangan, tetapi melakukan usaha pinjaman online ilegal. Nah, di sini yang sedang kita upayakan untuk mengaudit semua PSE yang sudah terdaftar di kita untuk bisa dihentikan atau dihapus pendaftaran PSE-nya, tanda daftarnya yang memang melakukan kegiatan pinjol ilegal. Kemudian juga Kementerian Kominfo di sini kita bersama-sama melaksanakan literasi digital dengan gerakan nasional literasi digital, siberkreasi. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, kita bersama-sama dengan stakeholder, kementerian lembaga, kemudian juga masyarakat, komunitas, akademisi. Kita bersama-sama melaksanakan literasi digital agar masyarakat ini tidak sembarangan mengakses pinjol ilegal, tidak sembarangan kemudian mendownload aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, kemudian memberikan akses ke para pinjol ilegal ini untuk bisa mengakses kontak, akses galeri, akses data-data di handphone, supaya memang awareness masyarakat juga terhadap data pribadi ini semakin meningkat. Tentunya ini dilaksanakan setiap hari, kita bersama-sama, Pak Tongam juga sudah sering, dengan Mbak Devi juga, dengan Bapak Ibu rekan-rekan Polri juga. Nah, sehingga diharapkan nantinya bukan hanya terus-menerus menangani, tapi masyarakat juga punya awareness yang besar untuk tidak terlibat dengan pinjol ilegal. Oke, next. Ini contoh-contoh aduan saja, beberapa yang masuk ke kami. Bisa kita lihat betapa kasar, kemudian juga ada next ya yang diubah menjadi konten-konten pornografi. Demikian. Terima kasih banyak Mbak Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya ini harapan kita bersama ya, supaya masyarakat punya awareness untuk tidak terlibat dengan pinjol ilegal. Terima kasih Bu Taruli. Langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Sudah ada penanya, tentunya kita akan umumkan satu persatu ya. Kami mohon kepada Idia Triani dari Universitas Nasional untuk bertanya langsung. Silakan Mbak Idia. Silakan bertanya dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Halo, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah sangat jelas, Mbak Idia. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu pemateri.
Perkenalkan, saya Idia Triani dari Prodi Sosiologi Fisip UNAS. Saya ingin bertanya kepada Pak Tongam Tobing, di mana saya tertarik dengan tema Focus Group Discussion ini karena memang saat ini kasus pinjol banyak terjadi. Tidak hanya di kalangan orang dewasa seperti pekerja, ibu rumah tangga, tapi juga di kalangan muda seperti mahasiswa seperti saya. Hal ini tidak terlepas dengan data privacy di media sosial kami yang memudahkan kami untuk menerima pesan ataupun tawaran pinjol melalui SMS maupun WhatsApp seperti yang Pak Tongam Tobing sampaikan tadi. Lalu menurut Bapak, sekiranya yang dapat memberikan solusi bagaimana kami sebagai pengguna media sosial agar menjaga data privacy meskipun kami sudah berhati-hati, namun ternyata data dan kontak kami tetap bisa dihack oleh pinjaman online tersebut. Demikian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Idia atas pertanyaannya. Langsung saja mungkin kita akan bertanya kepada Pak Tongam tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Idia. Solusi agar pengguna medsos itu bisa menjaga privasinya, Pak. Silakan Pak, singkat saja. Ya, terima kasih dari UNAS. Jadi memang beberapa pengaduan yang ada pada kami adalah banyaknya mahasiswa ya yang meminjam dan ditalangi orang tuanya jadinya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang melakukan pinjaman online dari ilegal, kemudian karena orang tuanya sangat khawatir, dia diteror intimidasi, akhirnya ditalangi oleh orang tua, kebanyakan seperti itu. Nah, kenapa kita konsen terhadap pinjol ilegal ini? Karena ciri utama dari pinjol ilegal ini adalah itu tadi, penyebaran data pribadi itu, mereka itu melakukan pengambilan data-data kita karena memang kita izinkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah kita menghindari tentunya untuk akses ke pinjol ilegal. Jangan sekali-sekali akses ke pinjol ilegal. Sebelum meminjam, pastikan bahwa itu adalah pinjol yang legal. Ada 104. Jadi sebelum akses ke sana tentu kita bisa melihat di website ojk.go.id daftar pinjaman online yang legal, atau tadi Bu Tardi juga nyampaikan di WA OJK 081 157 157 157. Tanyakan saja dulu sebentar di sana. Karena apa? Di dalam pinjaman online yang legal itu ada larangan penyebaran data pribadi, menjaga data pribadi. Ada peraturan yang mengatur mengenai itu di peraturan OJK 77 tahun 2016 sehingga data kita bisa terjamin. Nah, masalah yang terjadi adalah akses ke pinjol ilegal. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan mahasiswa, terutama kalau meminjam jangan coba-coba akses ke pinjaman online ilegal karena sangat berbahaya. Dirugikan secara material dan secara imaterial, termasuk penyebaran data pribadi tadi. Begitu Bu Idia. Baik, terima kasih Pak Tongam atas jawabannya. Tentunya Kak Idia, jawaban dari Pak Tongam, jangan sekali-sekali akses pinjol ilegal. Karena memang pinjol ilegal ini memiliki ciri adalah bisa mengakses full data kita yang ada di handphone kita. Jadi tidak berbeda dengan pinjol yang memiliki legalitas atau yang memiliki izin, hanya beberapa akses saja seperti kamera, tapi juga pinjol ilegal bisa mengakses semuanya. Baik Mbak Idia, terima kasih sudah bertanya. Kita akan langsung ke penanya selanjutnya. Ada Mojang Ayu dari Universitas Nasional juga. Mbak Mojang Ayu, ya silakan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah sangat jelas. Sudah ya? Baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak dan Ibu. Saya Mojang Ayu, mahasiswi Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Nasional, ingin sedikit mengajukan pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini bisa ditujukan kepada Bapak Tongam Tobing juga. Nah, terkait kasus pinjaman online yang saat ini cukup marak ya. Nah, saya sendiri pun pernah bahkan sering memperoleh SMS tawaran pinjaman online. Nah, pertama, dari sisi regulasi sendiri sebagai bentuk upaya preventif ataupun represif, selain Undang-Undang ITE, apakah ada regulasi yang lain yang mungkin akan dilakukan atau yang telah ada? Dan yang kedua, terkait korban pinjaman online sendiri yang sudah banyak dirugikan ya tentunya, bahkan saya pernah mendengar tuh ada yang hingga depresi gitu, atau bahkan hingga bunuh diri gitu, ada keinginan. Dan para korban ini apakah akan mendapatkan ganti rugi atau seperti semacam bantuan konseling dan sebagainya gitu. Nah, demikian pertanyaan dari saya kepada Bapak
Tongan Tobing, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mojang Ayu atas pertanyaannya. Kita kembali ke Pak Tongan Tobing. Pak, silakan Pak. Sisi regulasi selain Undang-Undang ITE, apa ada regulasi lain? Dan kedua adalah korban pinjol dirugikan. Apakah korban dapat ganti rugi atau mungkin ada bantuan konseling, Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita mungkin lihat dulu perkembangan pinjol ini sebelum marak seperti saat ini ya. Pinjol ini datang di Indonesia ya pada tahun 2014, 2015 karena sangat marak terutama di Tiongkok ya pada saat itu. Kemudian mereka merambah ke Indonesia dan pemerintah kita sangat cepat merespon dengan membentuk peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Jadi tahun 2016 ini industri ini sudah ditata supaya masuk ke koridor ekosistem jasa keuangan tentunya, sehingga kita bisa melakukan pemantauan terhadap mereka tahun 2016. Kemudian ada beberapa yang mendaftar. Tahun 2017 kita lihat masih banyak yang tidak mendaftar, tapi melakukan kegiatan pinjol. Kita peringatkan. 2018 kita tidak hanya peringatkan lagi, kita harus blokir semua. Mulai 2018 kita sudah blokir, dan seiring dengan pengetatan pinjaman online di China terutama, yang berbondong-bondong mereka masuk ke India, ke Indonesia, kemudian kita respon di sini dengan pemberantasan. Walaupun saat ini memang merambah di berbagai negara Asia Tenggara dan Amerika Latin juga sebenarnya. Nah, tindakan regulasi yang kita lakukan di Indonesia adalah regulasi tadi menata dengan peraturan OJK. Dan tindakan preventif yang kita lakukan itu tadi adalah bagaimana kita mengedukasi literasi keuangan masyarakat kita yang kita tingkatkan. Dari Kominfo juga literasi digitalnya sangat baik saat ini jalan. Dari kita literasi keuangan untuk memahamkan kepada masyarakat bagaimana mereka harus meminjam. Jadi intinya adalah cerdas meminjam. Karena apa? Ini unik ini. Pinjaman ini adalah hubungan pribadi kita, hubungan perdata sebenarnya yang terjadi. Tetapi yang terjadi saat ini karena dia sudah melakukan teror intimidasi, ciri utama dari pinjol ilegal adalah teror intimidasi. Karena apa? Karena kita mengizinkan dia mengakses kontak dan data di HP kita. Jadi ini sudah merupakan ekosistem yang memang salah dari awal. Masyarakat kita menyerahkan data-data dia ke pinjol. Pinjol ya tentu leluasa melakukan penyebaran data pribadi. Walaupun saat ini memang penanganannya adalah dilakukan di kepolisian. Nah, yang bisa dilakukan adalah saat ini kita lakukan edukasi masyarakat karena kami yakin ya ini edukasi masyarakat ini merupakan hal yang paling utama kita lakukan. Kemudian pemblokiran kita lanjutkan dan juga penegakan hukum tadi. Dari Undang-Undang ITE juga ada pelanggaran di sana. Kemudian KUHP, pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentunya memberikan penawaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi itu yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau dikatakan pinjaman online ini tidak ada regulasi, ya memang regulasinya adalah dalam pengaturan pinjaman online yang wajib terdaftar di OJK dan juga penegakan hukumnya dilakukan melalui kepolisian. Kemudian ada korban-korban tadi yang depresi. Nah, oleh karena itu tadi kami sudah sampaikan juga tips bagi masyarakat untuk menangani apabila sudah terlanjur pinjam ilegal. Ini bagian dari bagaimana masyarakat kami yakinkan diri sendiri untuk tetap percaya diri tentunya. Jadi ada tipsnya tadi kami sampaikan. Tipsnya adalah blokir semua kontak karena itu ganti-ganti nomor. Kemudian beritahu kepada seluruh kontak kita apabila ada penagihan pinjaman online agar diabaikan. Jadi ini membantu teman-teman kita jangan sampai menyakiti diri, terutama bunuh diri. Dan di beberapa kasus bunuh diri yang kita lihat ada di berbagai daerah ya, itu memang tidak berdiri sendiri. Ada banyak sekali akibatnya, bukan hanya pinjol. Ada di Kediri pada beberapa waktu lalu bukan melulu karena pinjol, dia minjam juga dari teman kerjanya, pinjam dari tetangga, bukan pinjolnya. Tapi ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa bunuh diri itu bukan berdiri sendiri karena pinjol, enggak. Di Mampang juga waktu supir supir taksi yang pada saat itu viral juga, itu tidak berdiri sendiri, tidak ada teror intimidasi di HP beliau, enggak ada. Jadi banyak sekali katanya wasiatnya ada. Banyak sekali kita mengarahkan kalau umpamanya ada sedikit pinjaman langsung pinjol ilegal. Enggak. Kita harus membangun sebenarnya kepercayaan masyarakat bahwa masyarakat harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ini kan kelakuan dia juga, kelakuan masyarakat kita. Oleh karena itu, kita yakinkan apabila sudah terlibat dengan pinjol ilegal saat ini, kita berikan tipsnya agar mereka bisa menguasai diri sendiri tentunya. Dan ya, kami sangat concern terhadap teror intimidasi ini, sesuatu yang tidak bisa kita tolerir. Jadi teror intimidasi ini harus masuk proses hukum. Demikian Bu Mojang Ayu. Apakah sudah jelas Mbak Mojang Ayu?
Untuk ganti Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, sudah cukup jelas ya. Terima kasih Mama Jangan. Terima kasih juga kepada Pak Tongam. Kita akan lanjutkan lagi di sesi penanya selanjutnya. Penanya ketiga kita adalah Novita Putri Minang dari Universitas Nasional juga. Silakan Mbak Novita. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Iya, selamat. Ada feedback sedikit? Oke. Oh, akun satunya tolong dimatikan Mbak Novita. Hanya gunakan satu akun saja, jangan dua-duanya karena akan ada feedback. Ya, baik. Sudah. Ya, sudah. Tapi videonya tidak muncul, boleh dimunculkan? Boleh Video di diaktifkan? laptop tidak bisa menyala. Oh, oke. Mohon maaf. Terima kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silakan pertanyaannya dan diberikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Novita Putri Minang dari Prodi Sosiologi Visip Unas. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Pak Tongan Tobing. Berikut. Pak Tongan Tobing tadi menyatakan bahwa langkah-langkah apabila sudah terlanjur terjebak dalam pinjol ini yaitu dengan memblokir kontak dan lain sebagainya. Lantas bagaimana apabila oknum pinjolnya mendatangi langsung rumah debitor? Bagaimana tindak penanganannya dari debitor itu sendiri, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, satu pertanyaan saja ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Tongam dengan pertanyaan dari Mbak Novita adalah gimana kalau oknum pinjol ini datang langsung ke rumah debitor? Apa yang bisa dilakukan oleh para debitur? Ya, memang ini karena online sangat jarang memang mereka datang langsung ya, sangat jarang. Dan di samping itu karena mereka ilegal, mereka itu kan takut diketahuan tentunya, walaupun mungkin ada ya. Tetapi modus yang baru kita dapatkan juga dari pengaduan masyarakat, ada penagih datang ke kita tapi kita nggak minjam. Nah, ini juga menjadi masalah juga. Jadi ini perlu perhatian dari masyarakat bahwa sekali kita akses ke pinjol ilegal, ini pasti beberapa tahun berikutnya kita akan sangat sulit untuk menghilangkan data-data itu dari mereka. Tetapi apabila datang debitur, ini bisa, saya nggak tahu ya, ini pasti ilegal ya, ilegal. Karena secara online pinjamannya, saya nggak tahu kok ada dia datang ke kita. Walaupun datang, ini bisa kita sampaikan bahwa memang pinjaman kita itu ya akan kita lunasi tentunya, seperti itu, kita lunasi. Dan yang menjadi masalah adalah kita pinjam 1 juta bisa sampai 3 juta utang kita, atau sampai 5 juta tentunya. Ini menjadi masalah. Tapi kalau ada datang debitur ke kita, datang tenaga collection, debt collector ke kita pada saat kita meminjam dari online, ini kesempatan bagi kita sebenarnya untuk melaporkan ke polisi. Mereka itu kan tidak muncul secara fisik biasanya, munculnya di online. Nah, kalau ada pinjol ilegal yang mendatangi debitur, kami sangat mengharapkan masyarakat hubungi polisi untuk menangkap orang ini karena melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bertentangan dengan hukum. Begitu Bu Novita. Baik, terima kasih Pak Tongam. Jadi Kak Novita jangan ragu untuk memberitahukan para teman mungkin ya yang terlibat langsung dengan pinjaman online ilegal ini, jika memang didatangi oleh debitur, langsung hubungi polisi karena ini menjadi kesempatan kita untuk menangkap langsung si pelaku. Terima kasih Pak Tongam, terima kasih Kak Novita. Selanjutnya penanya terakhir kepada Mas Arif Ramadhani, STIK PTIK, silakan pertanyaannya. Dan ditujukan kepada siapa? Mohon izin ditujukan pada Manajer Jenderal Brigjen Pol Wisnu Hermawan. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Sudah sangat jelas, Mas Arif. Mohon izin Jenderal, kami ingin bertanya terkait bagaimana dengan pinjol yang legal, karena telah dibahas oleh beberapa pemateri. Dampak dari pinjol ilegal ini memberikan kemudahan, janji, lalu tekanan pada masyarakat. Bagaimana dalam pengawasan pinjol yang legal dan apakah telah menjamin terkait tindakan-tindakan yang patut dihindari dari pinjol yang ilegal tersebut terkait pelayanannya, penagihannya, kemudahannya, dan lain-lain. Karena seperti yang tadi telah dipaparkan, tidak ada perbuatan melawan hukum bila terkait pinjol yang ilegal dalam hal memberikan pinjaman yang sah-sah saja. Pinjol ilegal hanya berkaitan dengan hukum administratif, sehingga Polri mengungkap dari segi hukumnya, yaitu
adanya money laundering di dalam pinjol ilegal yang kemungkinan menurut kami itu juga bila diungkap bisa saja terjadi di dalam pinjol yang ilegal, yang legal atau yang sah. Oke, jadi Mas Arief adalah bertanya bahwa bagaimana dengan pengawasan pinjol legal, apakah sudah pasti tidak melanggar aturan gitu ya? Siap, betul sekali, Mbak. Baik, mungkin kita akan tanyakan kepada Brigjen Pol Wisnu Hermawan atau mungkin diwakili oleh AKBP Yogi Hardiman. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya yang diberikan kepada kami. Jadi mohon maaf Pak Ir, Pak Wisnu sedang mengikuti kegiatan konferensi pers di mana pada saat ini sedang melakukan rilis terkait dengan pengungkapan pinjaman online dengan nilai kurang lebih 250 miliar beserta dengan dader ataupun warga negara asing dari Tiongkok yang memang sudah didapatkan. Menanggapi pertanyaan dari Ade Arief ini yang lagi P3, bagaimana pengawasan pinjol legal? Apakah ada kemungkinan mereka bisa bermain dengan atau terafiliasi dengan pinjol ilegal? Jadi sebenarnya terkait dengan pinjol legal ini kan sudah diatur oleh POJK 77 tahun 2016, di mana peraturan dan persyaratan serta pendaftarannya itu kan sangat rumit gitu kan. Di dalam peraturan POJK 77 2016 dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa pengaturan itu dilakukan pengawasannya oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ataupun AFI, kemudian dari OJK yaitu Direktorat Pengaturan Pengawasan Perizinan Fintech gitu kan. Jadi memang khusus yang legal ini dalam hal pengawasannya lebih terawasi dalam hal sistem dan kementerian lembaga yang terkait. Namun apabila yang ilegal memang mereka tidak memiliki payung hukum, tidak memiliki atasan dan sebagainya sehingga mereka bebas untuk melakukan akses secara ilegal, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memang mencemari daripada pinjol ilegal itu sendiri, gitu kan? Nah, bagaimana kita melakukan penegakan hukum? Tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Kami tidak mengacu terhadap POJK karena memang itu hanya internal dari OJK saja. Kami melakukan penegakan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang ITE, dan terakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana tindak pidana pencucian uang ini kita akan telusuri, tracing, aset, kemudian harta kekayaan yang didapatkan oleh pelaku usaha pinjol ini selama berdirinya, aliran kemana, digunakan untuk apa, dan transfer kemana, kita melakukan pemeriksaan dan kita menyita serta memiskinkan para pelaku ini. Jadi intinya adalah tindak pidana pencucian uang adalah pasal yang paling ditakuti oleh para pelaku kejahatan ekonomi. Demikian, kemudian mungkin ditambahkan, pinjol legal ini secara aturan memang sudah ada, tapi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh desk collection di bawah, dia menyalahi peraturan yang ada. Salah satu contohnya, desk collection yang harus melakukan penagihan terhadap pinjol legal, dia juga melakukan penagihan terhadap pinjol yang ilegal, dan ini sudah menyalahi peraturan dan prosedur yang ada, dan saat ini sudah dilakukan klarifikasi, verifikasi di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia beserta dengan BP3F. Jadi demikian mungkin yang dapat kami jawab terkait dengan bagaimana sistem pengawasan dari pinjol legal maupun ilegal. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Yogi Hardiman, terima kasih atas penjawab pertanyaannya tentunya dari Mas Arief tadi ya, dan juga penanya lainnya. Terima kasih Idia Triani, Mojang Ayu, dan juga Novita Putri. Langsung saja kita akan masuk ke closing statement kepada AKBP Yogi Hardiman terlebih dahulu, Pak. Gimana closing statement mengenai fokus group discussion kita pada hari ini, penindakan pinjol ilegal cepat dan juga tepat? Baik, terima kasih. Dari kami Bareskrim tentu saja mengedukasi, mengajak seluruh masyarakat agar tidak melakukan pinjaman terhadap pinjaman online yang ilegal.
karena hal tersebut dapat berdampak terhadap dirinya sendiri, keluarga maupun rekan kerjanya, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi kami menekankan kepada seluruh masyarakat agar hindari pinjaman online yang ilegal. Demikian. Jangan berurusan dengan pinjaman online ilegal. Terima kasih AKBP Yogi Hardiman atas closing statement-nya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Taruli SH untuk memberikan closing statement dalam FGD kita pada hari ini. Silakan Bu. Ya baik, untuk masyarakat sekali lagi saya sampaikan jangan mengakses aplikasi pinjol ilegal. Dan ketika memang mendownload atau sudah mengakses pinjol, jangan berikan akses untuk kamera, galeri, kontak, dan lain sebagainya. Kalau memang ternyata ketika mendownload aplikasi tertentu meminta akses terhadap data pribadi, akses yang seperti saya sampaikan lebih baik tidak digunakan. Dan kita harus meningkatkan awareness kita terhadap perlindungan data pribadi kita masing-masing. Kemudian apabila memang menemukan pinjol ilegal, mohon agar bisa melaporkan ke kami, ke Aduan Konten, Kominfo, atau ke OJK, dan juga bisa melaporkan untuk penegakan hukumnya ke Polri. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Mbak Tasya. Baik, terima kasih Ibu Taruli. Jangan berikan akses kepada pinjol ilegal dan segera laporkan jika mereka melanggar aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Taruli. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Tongam. Pak, silakan Pak closing statement-nya untuk FGD kita. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hal utama dalam pemberantasan pinjol ilegal ini adalah peran serta masyarakat tentunya. Jadi kami dari Satgas pemerintah itu melakukan pemberantasan secara masif, memblokir, mengedukasi ke masyarakat, ada penegakan hukum di kepolisian. Tapi prinsip utamanya adalah masyarakat berperan. Berperan hanya satu. Jangan pinjam pada pinjol ilegal. Kalau mau minjam, akses ke pinjol yang legal. Jadi kita bangun peran serta masyarakat untuk memberantas pinjol ilegal ini. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Tongam. Jangan akses pada pinjol ilegal dan peran serta masyarakat menjadi kunci utama agar pinjol ilegal ini segera diberantas. Terima kasih Pak Tongam. Dan terakhir kita tunggu dari Bu Devi Rahmawati. Closing statement-nya Bu mengenai FGD kita pada sore hari ini. Ya, meminjam itu aman selama mengikuti aturan. Jangan tergoda kemudahan sesaat yang dapat membuat kesesatan. Jangan tergoda aturan sesaat yang berujung pada kesesatan. Terima kasih Bu Devi Rahmawati atas closing statement-nya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi pada seluruh narasumber kita. Mbak Devi Rahmawati, ada juga Bu Taruli, ada juga Pak Wisnu juga tadi yang sudah diwakili oleh AKBP Yogi Hardiman, dan juga Dr. Tongam L. Tobing yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kami mohon seluruh peserta dan juga narasumber untuk menyalakan video masing-masing. Untuk mengaktifkannya kita akan berfoto bersama dan saya akan menghitung mundur dari 3. Silakan senyum yang lebar, pertanda FGD kita sore hari ini sukses dan semoga pinjol ilegal ini diberantas dan tidak ada lagi yang mengalami depresi ataupun jatuh korban jiwa. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, lebih ceria lagi. 3, 2, 1. Baik, sudah? Oke, sudah, semuanya sudah di-capture dengan baik. Para narasumber juga, para mahasiswa juga tadi yang sudah bergabung bersama kami dari Universitas Nasional, ada juga dari STIK, PTIK, dan juga ada dari Universitas Pancasila. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber kita yang sudah bergabung. Pak Tongam, Brigjen Pol Wisnu Hermawan, Ibu Taruli dan juga Ibu Devi Rahmawati yang sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya kami mewakili Divisi Humas Polri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Tasya Syarif, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Yogi, Bu Taruli, terima kasih.